Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya, selamat pagi, siang, ataupun sore, Bapak, Ibu, dosen pengampu mata kuliah Kimia Analitik Kualitatif di kelas C1, yakni Bapak Yanuari Raharjo dan Ibu Aning Purwaningsih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faza Uluha dengan NIM 18441013 dari kelas C1 Kimia FSC Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas pembelajaran, yakni yang pertama, mencari produk pasaran yang mengandung senyawa anorganik dan analisis produknya. Yang kedua, yakni mencari artikel pembuatan test kit logam atau anion lengkap dengan cara kerja dan reaksinya. Dan yang ketiga, mencari jurnal yang membahas analisis pencemaran oleh logam berat atau anion. Adapun produk yang akan saya analisis yakni soda kue yang memiliki rumus NaHCO3 dan pemutih pakaian yang memiliki rumus NaOCl. Adapun yang pertama, yakni analisis senyawa anorganik pada pemutih baju. Pemutih pakaian merupakan salah satu bahan kimia yang banyak digunakan untuk memutihkan pakaian. Dan produk ini umumnya berbentuk larutan yang mengandung senyawa anorganik aktif, terutama NaOCl yang berperan sebagai pengoksidasi kuat, di mana pemutih baju ini memiliki kation Na+ dan OCl dan anion OCl-. Di mana pendahuluan kation Na+ ini sama dengan pendahuluan untuk kation Na+ pada soda kue, di mana tidak berwarna, tidak memiliki bau, dan pada bentuk padatan memiliki bentuk kristal putih. Untuk penetapannya sendiri, ketika Na+ ditambahkan reagen uranil zinc asetat akan membentuk natrium zinc uranil asetat yang memiliki kristal kuning. Selanjutnya, apabila Na+ ditambah K2H2SB2O7 akan membentuk natrium H2SB2O7 yang membentuk endapan kristal putih. Dan pada kation Na+, apabila diuji pada nyala api akan membentuk positif apabila berwarna kuning intensif. Dan adapun pendahuluan pada anion OCl-. OCl- tidak memiliki bau dan berbentuk padat dalam bentuk padatan sebagai NaCl akan memiliki kristal putih yang berbentuk kubik. Untuk penetapannya sendiri, OCl- apabila ditambahkan dengan iodida dan hidrogen akan membentuk Cl- dan I2H2 yang membentuk endapan coklat. Apabila OCl- ditambah HNO3 dan larutan AgNO3 akan membentuk endapan putih dari AgCl. Selanjutnya, analisis senyawa anorganik pada soda kue. Soda kue memiliki rumus kimia yakni Na2HCO3 atau yang biasa disebut dengan sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat, yang merupakan bahan kimia yang berbentuk serbuk putih yang banyak digunakan dalam industri kosmetik, farmasi, makanan, dan industri lainnya. Saat dipanaskan dan direaksikan dengan asam, sodium bikarbonat ini menghasilkan gas CO2 yang mengembang, sehingga membuat adonan mudah mengembang. Untuk pendahuluan kation Na+ sama dengan sebelumnya, warna putih tidak berbau spesifik dan dapat larut dalam air. Untuk penetapannya, apabila Na+ ditambah dengan reagen uranil zinc asetat akan membentuk natrium zinc uranil asetat yang berbentuk kristal kuning. Apabila kation Na+ ditambah dengan reagen K2H2SB2O7 akan membentuk Na2H2SbO7 yang berbentuk endapan kristal putih. Dan pada nyala api, kation Na+ positif pada warna kuning intensif. Lalu untuk pendahuluan anion pada soda kue ini yakni anion HCO3, di mana memiliki warna putih, larut dalam air, dan tidak memiliki bau, dan bentuknya berupa serbuk. Untuk penetapannya, umumnya sama dengan penetapan CO3 atau karbonat, dan uji ini dilakukan dengan mereaksikan larutan jenuh natrium bikarbonat atau
NaHCO3, di mana ketika NaHCO3 ditambahkan H2SO4 akan membentuk gelembung banyak CO2 atau karbonat. Terus apabila NaHCO3 ditambahkan BaOH2 maka membentuk BaCO3, endapan putih, dan H2O. Selanjutnya, adapun uji tes kit rodamin B dan formalin pada makanan. Dan berikut merupakan jurnal yang saya ambil untuk mengutip dan membahas pada proses penggunaan uji tes kit berikut. Yang pertama, yakni uji formalin atau CH2O, di mana uji formalin ini biasanya digunakan pada makanan-makanan yang sering kita temui. Misalnya pada mie basah atau mie berkuah, mie goreng, tahu goreng, dan tahu mentah. Di mana tes kit ini dapat dilakukan dengan 3 cara dan tahapan yang sama. Yang pertama yakni sampel direndam dalam 1 mili air selama 5 menit. Lalu ada 3 cara. Yang pertama yakni menggunakan tes kit menggunakan larutan FMR atau formalin reagen atau antilin. Yang kedua menggunakan reagen asam kromatofat atau kamenopat. Dan yang ketiga menggunakan ekstrak alami dari kunyit. Apabila ada perubahan warna dari kuning menjadi merah atau ungu, menandakan adanya positif formalin. Yang Lalu uji rodamin B biasanya ditemukan pada kerupuk yang sudah digoreng atau kerupuk yang belum digoreng. Nah, adapun tes kit uji rodamin B dapat dilakukan dengan merendam sampel dalam 1 mili air selama 5 menit, lalu ditambahkan dengan reagen seng tetrasionat pada sampel yang sudah diekstraksi, dan apabila pada saat pengamatan terdapat warna ungu, maka positif adanya rodamin B. Dan yang ketiga, analisis dampak logam berat Pb dan anion Cl- pada bagi lingkungan, di mana saya mengutip 2 jurnal ini yang mengatakan adanya dampak dari logam berat Pb di Kecamatan Asem Bagus, Situbondo, dan adanya dampak dari kadar klorida yang berlebihan pada perairan di Desa Ngelam, Sidoarjo. Pertama, yakni analisis dampak risiko kadar Pb di Kecamatan Asem Bagus, Situbondo. Timbal merupakan salah satu unsur kimia yang sangat berbahaya karena yang memiliki sifat karsinogenik, baik berbahaya bagi makhluk hidup maupun lingkungan. Apabila logam Pb ini melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh pemerintah, dapat mengancam kesehatan, terutama organ dalam, seperti hati, ginjal, dan paru-paru. Dan yang kedua, yakni dapat mencemari ekosistem perairan dan menyebabkan kematian pada organisme air. Selanjutnya, yakni analisis dampak kadar klorida di Desa Ngelom, Sidoarjo. Klorida merupakan anion yang mudah larut dalam sampel air dan merupakan anion organik. Apabila klorida ini melebihi ambang batas, maka dapat mencemari ekosistem perairan. Dan apabila air dikonsumsi oleh manusia dan berlebihan, maka ion klorida ini dapat merusak ginjal. Dan itulah presentasi dari saya, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.